wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elita Natania Dewi dengan NIM 021. Dalam video ini saya akan menjelaskan penyelesaian soal UAS Geometri Analitik tahun 2023. Soal yang nomor 1, jika garis G dengan persamaan 4x plus y min 12 sama dengan 0 memuat salah satu sisi persegi panjang, dan garis H dengan persamaan 3x min 2y plus 2 sama dengan 0 memuat salah satu diagonal persegi panjang. Yang pertama, tentukan 3 persamaan garis yang memuat sisi persegi panjang tersebut. Yang kedua, tentukan luas persegi panjang tersebut. Nah, kita gambar dulu yang diketahui yaitu garis G dan garis H sebagai diagonal persegi panjang. Lalu ditanya, tentukan 3 persamaan garis yang memuat sisi persegi panjang dan tentukan luas persegi panjang. Kita jawab dulu untuk yang A. Jadi misal garis G dan H ini berpotongan di titik A. Lalu misal garis L adalah garis yang melalui titik A dan tegak lurus garis G merupakan berkas garis. Jadi kita dapat mencari persamaan garis L itu adalah garis G ditambah lambda samaan garis H sama dengan 0. Kemudian kita masukkan persamaan garis H dan persamaan garis G. Nah, karena garis L ini tegak lurus garis G, maka gradien garis L dikali gradien garis G sama dengan min 1. Nah, kita cari dulu gradien garis G-nya. Nah, kita sudah tahu bahwa gradien garis G-nya sama dengan min 4. Kemudian kita masukkan ke sini sehingga ketemu gradien garis L-nya itu sama dengan 1/4. Nah, kemudian kita mencari lambda melalui gradien yang telah diketahui. Nah, kita sudah tahu lambdanya sama dengan min 17/10,
Lalu kita substitusikan lambdanya ke persamaan garis L yang tadi. Nah, ini kita kalikan dengan 10. Nah, kemudian kita bagi 11, min 11. Jadi kita sudah peroleh persamaan garis L yaitu X min 4Y plus 14 sama dengan 0. Lalu kita ambil misal titik C pada garis H yang berapsis 0. Nah, kita peroleh YC yaitu 1, sehingga titik C itu koordinatnya 0,1. Kemudian garis J adalah garis yang tegak lurus garis L dan melalui titik C. Garisnya adalah garis yang melalui titik C dan sejajar garis G. Sehingga gradien garis J itu sama dengan gradien garis G, yaitu sama dengan min 4. Lalu kita cari persamaan garis J, yaitu Y min YJ sama dengan gradien garis J dalam kurung X min XJ. Lalu kita substitusikan YJ yaitu 1, gradien garis J yaitu min 4, XJ yaitu 0. Nah, kita sudah peroleh persamaan garis yang kedua yaitu garis J dengan persamaan 4X plus Y min 1 sama dengan 0. Lalu kita cari persamaan garis yang ketiga yaitu misal garis I yang melalui titik C dan sejajar garis L. Nah, karena garis I ini sejajar dengan garis L, maka gradien garis I sama dengan gradien garis L sama dengan 1/4. Kemudian kita cari persamaan garis I, yaitu
Y min YC sama dengan gradien garis I dikali X min XC. Lalu kita masukkan YC nya sama dengan 1, gradien garisnya sama dengan 1/4, X nya sama dengan 0. Nah, kita sudah dapat persamaan garis yang ketiga, yaitu garis I dengan persamaan X min 4Y plus 4. Jadi tiga persamaan garis yang memuat sisi-sisi persegi panjang, yaitu kemudian untuk yang B yaitu tentukan ruas persegi panjang. Nah, ruas persegi panjang itu kan panjang dikali lebar, maka kita harus mencari panjang dan lebarnya dulu, di mana panjang itu adalah jarak titik C ke garis L, kemudian lebar itu adalah jarak titik C ke garis G. Nah, kita peroleh panjang persegi panjang yaitu 10/17. Kemudian selanjutnya kita mencari lebar persegi panjang. Nah, kita peroleh lebar persegi panjang yaitu 11/17. Kemudian kita cari ruas persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Panjangnya tadi 10/17 dan lebarnya yaitu 11/17. Jadi ruas persegi panjang adalah 110/17 satuan ruas. Oke, yang selanjutnya yaitu soal nomor 2. Diketahui O dengan koordinat 0,0 dan garis G dengan persamaan 4X plus Y min 12 sama dengan 0. Tentukan tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap O sama dengan jaraknya ke garis G. Nah, seperti biasa kita tulis dulu yang diketahui, yaitu titik O dengan koordinat 0,0 dan garis G dengan persamaan 4X plus Y min 12 sama dengan 0. Kemudian yang ditanyakan tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap O sama dengan jaraknya ke garis G. Nah, kita ambil sebarang titik, misal titik T dengan koordinat xt, yt yang memiliki kriteria termasuk pada tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap O sama dengan jaraknya ke garis G.
sehingga TO sama dengan jarak titik T ke garis G. Nah, untuk yang di ruas kiri kita menggunakan rumus jarak antara dua titik, yaitu akar XT dikurangi XO kuadrat ditambah DT dikurangi O kuadrat. Nah, untuk yang ruas kanan kita menggunakan rumus jarak. Kita masukkan 4 dikali XT ditambah 1 dikali T dikurangi 12 plus minus akar 4 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Dan kita hitung. Nah, dari sini kita kuadratkan kedua ruas. Setelah memperoleh persamaan ini, titik T dijalankan sehingga diperoleh Nah, jadi tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap O sama dengan jaraknya ke garis G, yaitu X kuadrat plus 16Y kuadrat min 8XY plus 96X plus 24Y min 144 sama dengan 0. Oke, selanjutnya soal nomor 3, diketahui bidang W dengan persamaan X plus Y plus Z plus 1 sama dengan 0 dan bidang V dengan persamaan 2X plus 3Y min Z min 4 sama dengan 0. Tentukan persamaan bidang yang melalui garis potong bidang W dan bidang YOZ serta tegak lurus bidang V. Nah, kita punya yang diketahui yaitu bidang YOZ, bidang W, dan bidang V dengan persamaan seperti berikut. Kemudian yang ditanyakan persamaan bidang yang melalui garis potong bidang W dan bidang YOZ serta tegak lurus bidang V. Nah, kita jawab. Jadi bidang YOZ adalah bidang yang sejajar dengan sumbu X sehingga X sama dengan 0. Misal bidang U adalah bidang YOZ, maka bidang U persamaannya adalah X sama dengan 0. Selanjutnya, misal A adalah bidang yang melalui garis potong bidang W dan bidang YOZ.
Maka persamaan bidang A yaitu persamaan bidang W ditambah lambda persamaan bidang YZ atau persamaan bidang U. Kemudian kita masukkan persamaan bidang W dan persamaan bidang U. Selanjutnya kita mencari lambda. Nah, karena bidang A ini tegak lurus dengan bidang V, maka sudut yang terbentuk yaitu 90 derajat. Dan kita menggunakan rumus cos 90 derajat sama dengan A1 kali A2 ditambah B1 kali B2 ditambah C1 kali C2 bagi plus minus A1 kuadrat ditambah B1 kuadrat ditambah C1 kuadrat dikali akar A2 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah C2 kuadrat. Nah, cos 90 ini sama dengan 0. Kemudian kita kali silang sehingga 0 sama dengan A1 kali A2 tambah B1 kali B2 tambah C1 kali C2. Lalu kita substitusikan A1 A2 B1 B2 C1 dan C2 nya. Nah, kita dapatkan lambda sama dengan min 2. Lalu kita substitusikan lambda sama dengan min 2 ini ke persamaan bidang A. Kali negatif 1. Nah, dari sini kita sudah memperoleh persamaan bidang A. Jadi persamaan bidang yang melalui garis potong bidang W dan bidang YOZ ternyata tegak lurus bidang V yaitu X min Y min Z min 1 sama dengan 0. Soal yang nomor 4, diketahui bidang V dengan persamaan X plus 2Y plus 2Z sama dengan 0. Bola B dengan persamaan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat plus 2X plus 4Y plus 4Z min 16 sama dengan 0. Kemudian diketahui bidang V dan bola B berpotongan pada sebuah lingkaran K. Ditanya panjang jari-jari lingkaran K dan pusat lingkaran K. Jadi untuk mencari jari-jari lingkaran K ini, untuk mengetahui jari-jari lingkaran K, kita perlu mencari
jari-jari bola dan juga jarak pusat bola ke bidang V terlebih dahulu. Nah, rumus jari-jari bola kan sama dengan R sama dengan akar seperempat A kuadrat ditambah seperempat B kuadrat ditambah seperempat C kuadrat dikurangi D. Dan kita masukkan akar seperempat A nya yaitu 2, B nya 4, C nya juga 4, D nya 16, jadi di sini 2 plus 16. Kemudian kita hitung. Nah, jari-jarinya ketemu 5. Selanjutnya kita cari titik pusat bola. Nah, titik pusat bola misal di N. Nah, N ini min setengah A, min setengah B, min setengah C. Kita masukkan A nya 2, B nya 4, C nya 4. Jadi M nya ketemu min 1, min 2, min 2. Kemudian kita cari jarak titik M ke bidang V. Nah, kita udah ketemu jarak M ke bidang V nya sama dengan 3, maka kita dapat mencari jari-jari lingkaran K itu dengan menggunakan rumus Pythagoras. Jari-jari lingkaran sama dengan akar 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat sama dengan akar 25 dikurangi 9 sama dengan akar 16 sama dengan 4. Ketemu jari-jari lingkarannya yaitu 4. Misal titik pusat lingkaran K adalah P. Nah, karena jari-jari bola itu tegak lurus dengan bidang V, maka bilangan arah bidang V itu sama dengan bilangan arah MP, yaitu 1, 2, 2.
sehingga MP sama dengan XM tadi sama dengan min 1, A itu bilangan berarti ini XP sama dengan lambda min 1, kemudian ini YP min 2 berarti plus 2, B nya 2 sama dengan lambda, sehingga diperoleh YP 2 lambda kurangi 2. Nah, selanjutnya karena MP berpotongan dengan V di P, maka kita masukkan XP, YP, dan ZP nya ke persamaan ini, sama bidang P ini. Nah, diperoleh lambdanya ini sama dengan 1. Lalu kita substitusikan lambda ini untuk mencari nilai XP, YP, dan ZP. Nah, sudah diperoleh nilai XP, YP, dan ZP nya sama dengan 0, 0, 0, maka pusat lingkaran K yaitu titik P dengan koordinat 0,0,0. Diketahui parabola dengan persamaan x kuadrat plus 2x plus 4y min 7 sama dengan 0 dan garisnya dengan persamaan 2y min 3x plus 1 sama dengan 0. Tentukan yang pertama titik puncak, titik fokus, persamaan sumbu simetri dan persamaan direktris pada parabola tersebut. Yang kedua, persamaan garis semu parabola yang tegak lurus dengan garis G. Nah, kita tulis dulu seperti biasa, diketahui dan yang ditanyakan sesuai dengan soal. Lalu kita jawab. Nah, ini kan persamaan parabola yang diketahui. Lalu kita pisahkan ruas kiri itu menjadi yang bervariabel X, terus yang kanan yang bervariabel Y dan konstanta. Lalu kedua ruas kita tambahkan 1. Nah, bentuk ini dapat kita ubah menjadi X plus 1 kuadrat ini min 4y plus 8. Nah, setelah ini min 4 nya kita keluarkan jadi min 4 dalam kurung y
min 2. Nah, ini itu merupakan persamaan umum parabola yang menghadap ke bawah. Puncak parabola itu adalah A, B. Sehingga kalau kita lihat dari persamaan ini, titik puncaknya itu adalah min 1,2. Kemudian karena di sini kan min 4P dalam kurung Y min B, berarti ini ada min 4P sama dengan min 4. Nah, P nya kita peroleh 1. Oke, setelah kita menemukan titik puncaknya, kita cari titik fokus. Tadi kan sudah diketahui parabolanya menghadap ke bawah dengan titik puncaknya min 1,2. Nah, ini fokusnya berarti di dalamnya sini. Rumus fokusnya A, B min B. Berarti fokus A-nya tadi min 1, B-nya 2, P-nya 1. Berarti fokusnya min 1,1. Kemudian yang selanjutnya persamaan sumbu simetri. Persamaan sumbu simetri X sama dengan min 1. Kemudian yang terakhir persamaan dielektris parabola. Nah, yang terakhir kita cari persamaan dielektris parabola, yaitu Y sama dengan B plus P. Berarti Y sama dengan B tadi 2, terus P nya 1. Y sama dengan 3. Selanjutnya yang B yaitu persamaan garis singgung parabola yang tegak lurus dengan garis G. Jadi kalau digambarkan seperti ini kira-kira. Ada parabola dengan persamaan x kuadrat plus 2x plus 4y min 7 sama dengan 0. Terus ini ada garis singgungnya. Nah, ini garis singgungnya. Misal ini garis L yang tegak lurus dengan garis G. Nah, ini garis G dengan persamaan 2y min 3x plus 1. Nah, ini misal garisnya adalah garis singgung parabola yang tegak lurus dengan garis B. Nah, karena garis L tegak lurus garis B, maka gradien garis L dikali gradien garis B sama dengan min 1. Dimana kita cari gradien garis B dulu. Gradien persamaan garis G tadi kan ini B 2y min 3x plus 1 sama dengan 0. Nah, gradien garis G min A per B sama dengan 3/2. Nah, kita masukkan di sini gradien garis L kali 3/2 sama dengan min 1. Maka gradien garis L sama dengan min 23. Nah, kemudian kita masukkan ke persamaan garis singgung parabola, yaitu rumusnya
B sama dengan MX min A ditambah M kuadrat T. B nya tadi adalah 2, kemudian M nya tadi min 2/3 X plus 1 plus M kuadrat ini min 2/3 kuadrat, T nya 1, kemudian min 2/3 dikuadratkan, hasilnya 4/9. Nah ini kita kalikan 9. Nah 9 ini min 18 min 6 plus 1 ditambah 4. Jadi persamaan garis L 9 min 18 min 6 plus 4 9 min 18 plus 4x plus 9 min plus 9x min 12 min 4 min 14. Jadi persamaan garis siku parabola yang tegak lurus dengan garis G adalah garis L dengan persamaan 9Y plus 6X min 16 sama dengan 0. Penjelasan saya mengenai penyelesaian soal UAS Geometri Analitik tahun 2023. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.